Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Ditya Aryasansen dari mahasiswa dari program studi S1 Teknik Informatika dengan NIM 23552011110033. Kali ini saya akan menyampaikan soal materi yang saya terima selama satu semester pembelajaran di mata kuliah Sistem Informatika. Di materi yang pertama adalah struktur sistem operasi. Definisi. Sistem komputer adalah kombinasi perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software yang bekerja bersama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Komponen utama yang terdapat dalam sistem komputer, yang pertama ada hardware, yaitu ada CPU, unit control, ada ALU, dan register. Selanjutnya ada memori, yaitu berupa RAM dan ROM. Selanjutnya ada perangkat I/O atau perangkat input output. Perangkat input itu seperti keyboard, mouse, atau scanner, sedangkan perangkat output itu seperti monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya ada software atau sistem operasi mengelola perangkat keras, properti sistem, dan mengakses pengguna. Selanjutnya ada arsitektur sistem, lalu ada bus, data bus, memindahkan data antar perangkat, lalu ada address bus, menentukan lokasi data, dan juga ada control bus, mengontrol operasi atau operasi baca atau tulis. Selanjutnya ada keamanan dan proteksi, ada juga user dan ID, dan grup ID. Selanjutnya ada juga perlindungan terhadap ancaman seperti virus dan worms. Selanjutnya, pada pertemuan 2 yaitu membahas tentang sejarah dan perkembangan sistem operasi. Sistem operasi atau OS berkembang dari operasi manual di tahun 1940-an, batch processing di 160-an, hingga multitasking dan probabilitas dengan Unix di tahun 1970-an. Era 1980-an menghadirkan PC dengan MS-DOS dan Windows, sementara 1990-an fokus pada jaringan dan internet. Saat ini, OS, mobile, dan cloud komputer dengan efisiensi tinggi. Tujuan dan fungsi OS. OS berfungsi sebagai penghubung antara hardware, software, dan pengguna, serta mengelola proses, memori, perangkat I/O, dan file untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Dan juga ada operasi sistem yang dimana yaitu klasifikasi OS. OS dibagi menjadi single user, MB-DOS, dan multi-user Unix berdasarkan struktur. Ada monolithic, layered, dan microkernel, serta desktop, server, dan embedded OS. Selanjutnya ada relevansi dan tantangan. OS mendukung efisiensi, keamanan, dan inovasi seperti cloud dan IoT, tetapi menghadapi tantangan privasi dan adaptasi teknologi baru. Selanjutnya ada sinkronisasi proses. Tujuan sinkronisasi ada 3. Yang pertama adalah kelola akses aman ke sumber daya bersama. Yang kedua adalah mencegah raceline dan deadlock. Yang ketiga adalah menjaga integritas data. Selanjutnya ada mekanisme sinkronisasi. Itu juga ada 3 poin. Yang pertama, mutex, kunci eksklusif untuk mencegah akses bersama. Yang kedua ada semafor, operasi wait, dan signal untuk mengatur akses. Yang ketiga ada monitor, sinkronisasi tekstur dengan prosedur terkendali. Contohnya adalah masalah pembuatan konsumen dengan buffer bersama manajemen seperti deadlock. Selanjutnya ada pencegahan, deteksi, dan pemulihan. Selanjutnya ada thread. Definisi. Thread adalah jalur eksklusif terpisah dalam sebuah proses mendukung Selanjutnya ada thread
Definisi thread adalah jalur eksklusif terpisah dalam sebuah proses mendukung eksekusi paralel. Yang manfaat thread ada 3. Yang pertama adalah peningkatan kinerja dan responsivitas. Yang kedua adalah pemanfaatan optimal multiprosesor. Yang ketiga adalah pembagian tugas menjadi lebih efisien. Lalu ada jenis-jenis thread, ada 2. Yang pertama user level thread, dikelola pustaka di tingkat pengguna. Selanjutnya ada kernel level threads, dikelola kernel, lebih stabil dan overheat tinggi. Ada contoh implementasi. Yang pertama tuh Windows di Win32 API atau Create Thread. Nomor 2 ada Linux POSIX Thread. Yang ketiga ada MacOS Grand Central Dispatch. Contohnya apa aja sih? Yang pertama contohnya Apache Web Server, mode multiproses dan multithread. Yang kedua itu ada Java, AVI Java .until.current untuk multitasking. Selanjutnya ada operasi file. Fungsi utama menyimpan akses dan modifikasi data, menjamin keamanan, integritas, dan efisiensi pengelolaan data. Jenis file, teks berisi karakter yang dapat dibaca manusia, binary, data dalam format khusus untuk program tertentu. Operasi file utama, open, membuka file, read, membaca isi file, write, menulis isi file, close, menutup file setelah digunakan. Lalu contoh implementasinya seperti Python, fungsi open, tanda kurung, Java, kelas file-word. Lalu ada C++, library file IO. Lalu ada deadlock atau kebuntuan. Deadlock terjadi ketika proses saling menunggu sumber daya menyebabkan eksekusi terhenti. Penyebab deadlock yaitu ada mutual exclusion, sumber daya eksklusif, hold and wait, proses menahan satu sumber daya sambil menunggu yang lain, no preemption, sumber daya tidak bisa diambil paksa, singular wait, rantai proses saling menunggu. Dampaknya penurunan kinerja, pemborosan sumber daya, resiko kehilangan data. Penanganan deadlock yaitu dengan cara mencegah atau mengatur akses sumber daya. Lalu deteksi dan pemulihan, hentikan atau rollback proses yang terlibat. Selanjutnya ada memory management. Fungsi utama itu adalah mengalokasi dan mendealokasi memori untuk aplikasi, mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi, mengelola perpindahan data antar memori utama dan sekunder. Tantangan utama fragmentasi, internal memori lebih besar dari kebutuhan, eksekutif eksternal, ruang total cukup tapi tidak dalam blok besar. Yang ketiga adalah solusi compaction, tagging, dan segmentation. Swapping dan tracing. Swapping pindah data antar memori dan disk. Lalu tracing, swapping berlebihan menghambat kinerja. Solusi tracing, yang pertama atur memori virtual dengan ruang swap. Yang kedua adalah optimalkan jumlah proses yang berjalan. Yang ketiga adalah gunakan algoritma penjadwalan yang efisiensi. Lalu ada virtual memory. Virtual memory adalah teknik memperluas kapasitas memori fisik dengan menggunakan ruang hard disk. Data yang tidak aktif dipindahkan ke swap file. Kemungkinan sistem menangani kelebihan beban RAM. Fungsi utama virtual memory yaitu adalah menangani kelebihan beban RAM, bertindak sebagai cadangan memori, mengelola data sementara, dan page swapping. Yang kedua ada teknik dan algoritma demand pegging. Halaman dimuat ke RAM hanya saat diperlukan page replace atau FIFO optimal, dan LRU untuk mengurangi page fault. Ada alokasi frame, equal allocation, pembagian memori yang sama untuk setiap proses. Proportional allocation,
Pembagian berdasarkan kebutuhan proses. Masalah tracing terjadi jika patch swapping terlalu sering mengurangi sistem kinerja. Selanjutnya ada file system security. File system security adalah mekanisme untuk melindungi data dan file dari akses atau modifikasi yang tidak sah, memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengaksesnya. Keamanan ini menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta melindungi dari ancaman seperti izin akses, audit, dan backup. Metode autentifikasi seperti password, biometrics, dan F2A digunakan untuk memastikan akses yang aman. Contohnya seperti implementasi mencakup izin di Windows, Linux, dan enkripsi BitLocker, Firewall, serta Lux. Itu saja materi yang saya dapatkan selama mata kuliahan 1 semester di mata kuliah sistem operasi. Terima kasih.